Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa kembali melanjutkan kajian jelang buka puasa dengan tema etika bermedsos. Dan kita sampai kemarin sudah membahas berapa prinsip? 4 prinsip. Apa yang pertama? Prinsip prinsip niat dalam bermedsos. Yang kedua, prinsip ilmu dalam bermedsos. Yang ketiga, prinsip kejujuran dalam bermedsos. Yang keempat, prinsip menimbang manfaat dalam bermedsos. Kali ini kita akan membahas prinsip yang kelima dalam bermedsos, adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam bermedsos. Prinsip apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dalam bermedsos. Perlu kita fahami bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Namun untuk menjadi umat yang terbaik itu ada syaratnya. Apabila syarat itu terpenuhi, maka umat Islam ini akan menjadi yang terbaik. Sebaliknya, ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka umat ini tidak menjadi umat yang terbaik. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 64. Surat apa? Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian, siapa yang dimaksud kalian? Umat Islam. Kalian adalah umat terbaik yang terlahir di muka bumi ini. Yang dimaksud adalah umat Islam. Setelah menyampaikan keistimewaan yang dimiliki umat Islam, dan keistimewaan ini tidak ada di umat-umat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 syarat agar umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Apa 3 syarat itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. 3 syarat tersebut adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Apabila umat Islam memenuhi dan melakukan 3 hal ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah, maka kebaikan akan menyertai umat ini. Tapi sebaliknya, ketika umat tidak peduli dengan 3 hal ini, amar ma'ruf enggak, nahi mungkar enggak, Yang lebih parah dari itu, dibalik-balik,
amar ma'ruf dibalik jadi amar mungkar, nahi ma'ruf dibalik menjadi nahi ma'ruf. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi napa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Terjadi atau tidak? Hah? Terjadi. Pengajian dihalang-halangi, kalau sudah terjadi dibubarkan. Itu namanya nahi ma'ruf. Pengajian kok dibubarkan? Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini harus diterapkan bukan hanya di dunia nyata, termasuk di dunia maya. Karena kita sebagaimana di dunia nyata berinteraksi dengan orang lain, di dunia maya pun juga berinteraksi dengan orang lain. Hukumnya sama aja. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar saat bertatap muka, juga punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar saat berhubungan dengan orang lain via online. Sama aja. Mari kita bahas secara spesifik dulu. Amar ma'ruf dulu. Sebagaimana yang kita sampaikan di prolog dahulu, bahwa media sosial ada manfaat dan ada apanya? Madarat, ada bahayanya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita sampaikan saat itu sisi positifnya adalah bisa dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Lah dakwah itulah amar ma'ruf. Ketika kita masuk ke grup, entah itu grup keluarga, entah itu grup alumni SMA, entah itu grup apalah, alumni macam-macam, alumni PAUD, ya. Paguyuban ini, paguyuban itu. Kita masuk tuh harus punya misi. Bukan sekedar untuk temu kangen, enggak. Masuk ke sebuah grup, entah itu grup WA, grup Telegram, atau grup-grup yang lainnya, kita harus membawa misi. Misinya apa? Amar ma'ruf pertama. Harapannya kita menjadi manusia yang mewarnai, bukan diwarnai. Biasa berbagi nasihat, biasa menyampaikan info kebaikan, info pengajian kah, info peluang amal soleh kah, pokoknya hal-hal yang sifatnya positif. Tapi ketika beramar ma'ruf ini ada etika-etika yang harus kita perhatikan. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Saya tanya sama jenengan, apakah setiap postingan nasihat yang muncul di grup WA jenengan baca? Setiap postingan nasihat masuk ke grup jenengan baca? Apa kadang-kadang cuma di skip? Kenapa? Banyak pesan-pesan WA yang isinya nasihat kita skip. Banyak hal. Mungkin karena kebanyakan, mungkin karena keseringan, mungkin karena kepanjangan. Nyekrol ke bawahnya itu sampai capek. Maka kalau kita tahu bahwa nasihat yang diposting di WA itu sering gak dibaca,
Karena faktor-faktor tadi, apa tadi? Kepanjangan, keseringan, kebanyakan. Maka saat kita akan memposting sesuatu, kita pertimbangkan 3 hal ini. Taunya ini kepanjangan atau enggak, Ustadz? Baca dulu. Kan banyak orang begitu masuk dapat langsung share. Baca aja belum kok. Tahu-tahu 1, 2, 3, 4 skip bawah sampai panjang Pak. Wong mencet TB kesel apa maning macane. Jangan kepanjangan. Terus apa tadi? Jangan kebanyakan. Kebanyakan itu ada sebagian orang sekali ngirim 5, 6, 7. Jadi ada sebagian anggota grup terkenal nek sekali ngirim langsung borongan. Biasanya yang kayak gitu orang males baca. Akibatnya postingan kita hanya memenuhi apa? RAM, ya. Memenuhi HP kita, memori HP kita, nggak dibaca. Juga faktor lain yang menyebabkan postingan itu nggak dibaca adalah keseringan. Pagi ngirim, sore ngirim, malam ngirim, ya. Bahkan kadang-kadang yang ngirim sehari 10 kali. Kita ini tidak sehebat sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW saja dinasehati oleh Nabi SAW enggak terus menerus, sering enggak. Sebagaimana dituturkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyampaikan nasihat, kemudian para tabi'in mereka pada pengen lebih sering lagi nasihat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innila atakhawwalukum bin nasihah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bin nasihah. Aku kasih nasihat kepada kalian nggak sering-sering amat. Itu karena dahulu Rasulullah SAW ketika kasih nasihat kepada kami, siapa kami? Para sahabat. Nggak sering-sering amat. Kenapa? Makhafatas sa'amah. Karena Rasulullah SAW takut kami bosan. Aku, sinten aku? Ibnu Mas'ud takut kalian bosan. Kita ini dibandingkan para sahabat, dibandingkan para tabi'in, apanya sih kita ini? Gak ada apa-apanya. Jadi pertimbangkan. Ketika kita akan sharing nasihat, pertimbangkan. Ya. Pertimbangkan apakah terlalu sering atau tidak, sehingga nggak membosankan. Sehari sekali nggak masalah. Poll sehari 2 kali kalau mendesak, ada info yang apa namanya, yang memang harus segera disampaikan. Juga pilih waktunya, misalnya pagi-pagi. Pertama kali orang buka langsung disambut dengan nasihat, kan asyik. Ya, siang-siang panas-panas, kesel-kesel, ngantuk-ngantuk. Tahu-tahu ada WA mlebu 5 langsung dawa-dawa men. Ora diwaca ora. Ya. Pilih waktu. Ini etika dalam beramar ma'ruf. Baik. Sekarang kita pindah yang kedua. Apa itu? Nahi mungkar. Salah satu resiko yang akan kita hadapi ketika kita bermedsos adalah kita
akan menjumpai berbagai macam kemungkaran. Kemungkaran itu ada yang sifatnya syahwat, ada yang sifatnya syubhat. Apa kemungkaran? Ada yang sifatnya apa? Syahwat, ada yang sifatnya syubhat. Saya kasih contoh biar lebih gampang untuk dimengerti. Yang sifatnya syahwat itu contohnya gambar-gambar tidak senonoh. Gambar-gambar tidak senonoh. Gambar artis dengan pakaian yang terbuka, walaupun dia mungkin enggak khusus ngirim itu, tapi hanya sekedar apa itu namanya? Kalau gambar siap kirim itu apa namanya? Apa? Terima kasih, terus apa gitu? Hah? Stiker ya? Kayaknya ada istilah sendiri deh. Apa sih ya? Bukan tempel ya, bukan. Template. Pokoknya gitulah. Pokoknya yang siap apa namanya? Tinggal kirim, nggak perlu nulis gitu, gambar tinggal kirim. Kan kadang-kadang ada yang kalau cuma tulisan terima kasih, jazakumullah khairan, syukran, tidak masalah. Ini gambar artis, pakaiannya urung dadi, kelambine urung dadi, terus dikasih apa? Terima kasih gitu. Ini kan kemungkaran. Kalau misalnya orang kayak gini dibiarkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuman. Apa tuman? Ngesuke baleni maning. Maka harus ada yang menegur, nahi mungkar. Ya. Contoh itu adalah terkait dengan syahwat. Baik, kita pindah kemana? Syubhat. Kemungkaran yang jenisnya syubhat itu adalah kemungkaran yang bertemakan penyimpangan pemahaman. Apa? Penyimpangan pemahaman. Kalau orang awam membacanya, oh ini nasihat agama. Orang awam membacanya, oh ini nasihat agama, postingan tentang anjuran melakukan amalan amalan itu. Itu kan orang awam menganggapnya ini nasihat. Tapi bagi yang paham ilmu agama, kemudian dia baca, loh ini kok hadisnya nggak jelas. Kok hadisnya palsu? Kok ngajak melakukan syirik? Kok ngajak melakukan bid'ah? Ini postingan masuknya kemungkaran. Tapi kemungkarannya, variannya itu varian apa tadi? Syubhat. Dan syubhat ini nggak kalah bahaya dibandingkan syahwat. Dan dua-duanya sama-sama kemungkaran yang perlu diingkari. Ustaz, saya masuk ke grup ini, saya nggak bisa Ustaz melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keluar baik-baik, minta izin baik-baik. Daripada setiap hari kita disuguhi kemungkaran, yang bisa jadi awalnya kita nggak tertarik karena saking seringnya kemungkaran itu ditampilkan, lama-lama ada yang nyantol di kepala kita. Maka keluar dari grup itu adalah solusi yang tepat. Anda ingin bertahan di situ, maka jalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjutkan. Sebagaimana amar ma'ruf ada etikanya, nahi mungkar juga ada etikanya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan,
la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalath. Tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali yang punya 3 karakter. Berapa karakter? 3. Saya ringkas aja. Ilmu, lembut, adil. Apa pertama? Ilmu, terus lembut, terus adil. Adil. Ya. Ilmu jelas. Karena kalau nggak pakai ilmu, apa yang terjadi? Kebalik tadi. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, jadinya nopo? Amar mungkar nahi ma'ruf. Karena nggak pakai nopo? Ilmu. Pengennya dapat pahala malah menumpuk dosa. Ketika kita akan ingkari, ternyata postingannya benar. Jangan. Harus punya ilmu. Nahi mungkar, amar ma'ruf harus punya ilmu. Terus apa yang kedua tadi? Lembut. Kedepankan prinsip kelembutan. Karena realita dan fakta membuktikan bahwa banyak orang-orang yang komen, entah itu ada tayangan di YouTube, kemudian dikomentari, atau di medsos, di WA, atau yang lainnya, atau di Facebook, kasih komen. Realita membuktikan banyak orang-orang yang ketika memberikan komentar, kata-katanya kasar. Tidak fokus kepada masalah yang dibahas, tapi lebih banyak cacian, makiannya. Dan itu membuat orang jadi antipati. Jadi namanya amar ma'ruf mungkar itu nggak hanya modal semangat. Nggak boleh kita masuk ke medan amar ma'ruf mungkar modalnya bonek. Napa bonek? Bondo, nekat, sing penting wani. Enggak. Harus betul-betul kita itu mengatur kata-kata. Karena biasanya nih umumnya antara yang pro dengan yang kontra, nggak semuanya pro, nggak semuanya kontra. Ada orang-orang yang abstain, netral. Nah, orang-orang ini biasanya lebih banyak daripada yang pro sama yang apa? Kontra. Yang lebih banyak ini, yang abstain ini, yang masih netral belum menentukan sikap ini, ketika melihat perdebatan itu biasanya dia akan lebih simpati kepada yang kayak apa? Yang lembut, yang ilmiah. Dan dia nggak suka golongan ini yang banyak mayoritasnya nggak suka sama yang mencaci maki, yang nggak fokus dalam diskusi, nggak suka. Maka memilih kata-kata ketika kita akan mengingkari sebuah kemungkaran itu penting. Saya kasih contoh. Baru hari ini sudah sering itu postingan-postingan berseliweran di medsos tentang ulama-ulama kita, mencaci maki mereka, merendahkan mereka. Saya kasih contoh misalnya Syekh Al-Albani misalnya. Syekh Al-Albani rahimahullah. Di tengah-tengah ada yang apa tadi? Masih netral, abstain. Saya kasih contoh bagaimana memberikan komentar yang menarik simpati orang. Tapi komentarnya ini
tetap dalam taraf adil. Karena yang ketiga harus napa? Adil. Ya. Saya bilang gini, Syekh Al-Albani, ulama besar, pakar hadis, jasanya banyak. Ini kita posisikan beliau sesuai dengan porsinya. Memang beliau ulama besar, pakar hadis, jasanya banyak. Terus kita lanjutkan. Tapi beliau manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Ini untuk mengakomodir orang-orang yang mengkritik Syekh Albani. Wajar, ulama keliru itu wajar. Saya lanjutkan. Tapi walaupun beliau ulama besar, tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh dikultuskan. Ini untuk membentengi yang pro supaya nggak berlebihan. Terus saya lanjutkan terakhir. Tapi juga tidak boleh direndahkan dan dilupakan jasa-jasa baiknya. Ini untuk meredam yang kontra. Jadi ketika kita membuat postingan, menyusun kata-kata, itu tidak asal. Saya pribadi kalau mau bikin status misalnya atau ngomentari kayak tadi, itu nyusun kalimatnya itu bisa berjam-jam loh. Dan biasanya nggak langsung saya tulis, saya kirim, nggak. Saya tulis dulu di file Word, nulis pagi misalnya, kemudian nggak langsung diposting. Aktivitas, melakukan aktivitas apa, sambil, wah ini kayaknya kata-katanya kurang pas, dirubah lagi nanti. Mungkin saya nulisnya pagi, postingnya mungkin sore. Setelah 1 harian dipertimbangkan. Apakah kalimat ini menyakitkan? Apakah akan membuat orang antipati? Apakah kalimat ini multi tafsir? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar di media sosial ini, walaupun harus dilakukan, memperhatikan etikanya sangat penting. Ini adalah prinsip yang keberapa? 5 ya? 5. Besok pertemuan terakhir ya? Baik. Besok insya Allah kita akan membahas prinsip yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.